Kalau membaca tahlil, dimanapun kita bisa. La ilaha illallah. Dimanapun kita bisa membaca tahlil. Jadi, bukan perkara kalimat tahlilnya, teman-teman. Perkara yang disematkan kepada kalimat tahlil itu. Ya, ritual-ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari, 1000 hari, 1 tahun. Itu yang saya pribadi keberatan. Oh, siapa Heri Pras kok sok-sokan keberatan? Kenapa saya keberatan? Karena perkara goib yang diceritakan oleh Ustaz Abdul Somad itu tidak terjadi kepada Nabi Muhammad. Karena seandainya perkara goib itu benar-benar terjadi di alam kubur, 3 hari ada ini, 7 hari begini di alam kubur, 40 hari begini, 100 hari begini. Nah, seandainya perkara goib itu memang benar terjadi, menurut kalian siapa yang akan lebih tahu? Nabi Muhammad kah atau tabi'in? Menurut kalian siapa yang akan lebih tahu? Nabi Muhammad kah atau tabi'in? Menurut kalian siapa yang akan lebih tahu? Nabi Muhammad kah atau tabi'in? Tinggal kalian jawab sendiri, pasti akan ketemu jawabannya. Begitu. Baik. Menurut kami, YouTuber Wahabi ini kurang ajar kepada ulama salaf, kurang ajar kepada ulama tabi'in. Karena seakan-akan YouTuber Wahabi ini menuduh ulama tabi'in, menuduh ulama salaf sesat, ahli bid'ah, dan tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi bisa kita pahami bahwa YouTuber Wahabi ini menuduh ulama salaf atau tabi'in itu sesat, ahli bid'ah, tidak ikut kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Lah, katanya dia pengikut ulama salaf. Katanya Wahabi itu pengikut ulama salaf. Tapi ulama salaf kok malah disesatkan? Mohon maaf sebelumnya, kami tidak tahu ya apa latar belakang dari YouTuber Wahabi ini. Tapi kalau YouTube-nya bernama Heri Pras. Dia katanya sebagai pesilat. Tapi entah kenapa sekarang dia menjadi ahli agama, menjelekkan ahlus sunnah wal jamaah, mengomentari khilafiyah di dalam Islam, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Di dalam videonya, Heri Pras, YouTuber Wahabi ini mengkritisi tahlilan. Bahwa dalil tahlilan yang diungkapkan oleh kaum ahlus sunnah wal jamaah itu berasal dari tabi'in, kata Heri Pras ini. Tapi, kata Heri Pras, tapi tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu di akhirnya dia dengan entengnya mengatakan seperti ini, ikut Nabi atau tabi'in. Dari ucapan ini seakan-akan YouTuber Wahabi ini berkata kepada kita, jangan ikut faham ulama salaf, jangan ikut tabi'in, tapi ikut Nabi. Dari perkataan ini kita juga bisa memahami realitas Wahabi. Seperti apa sebenarnya Wahabi di dalam berpegang teguh kepada ajaran salaf. Maka di sini bisa kita katakan bahwa Heri Pras, YouTuber Wahabi ini menuduh ulama salaf telah sesat, menuduh ulama tabi'in telah sesat, tidak ikut Nabi dan ahli bid'ah. Kenapa demikian? Karena ada ulama salaf yang mengatakan sesuatu yang gaib padahal tidak dikatakan oleh Nabi. Karena ada ulama salaf yang mengamalkan suatu agama yang tidak diamalkan oleh Nabi. Ini kalau kita pahami dari cara pikir YouTuber Wahabi ini. Kemudian yang kedua, menganggap dirinya lebih tahu ajaran Nabi daripada tabi'in, daripada ulama salaf. Jadi kata Wahabi ini, apa yang dikatakan ulama salaf itu salah. Apa yang diamalkan oleh tabi'in itu salah karena Nabi tidak mengamalkannya. Berarti seakan-akan Heri Pras atau YouTuber Wahabi ini menganggap dirinya lebih tahu daripada ulama salaf, menganggap dirinya lebih tahu daripada tabi'in. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, Wahabi itu, kelompok Wahabi selalu ngaku-ngaku salafi, selalu ngaku sebagai pengikut ulama salaf. Tapi kalau ada perkataan ulama salaf yang tidak sesuai dengan faham mereka, yang tidak sesuai dengan faham dirinya, maka ulama salaf ditinggalkan, bahkan dianggap sebagai ajaran yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, atau dianggap sebagai ulama salaf yang sesat, ahli bid'ah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Selanjutnya kami jelaskan bagaimana tanggapan ahlus sunnah wal jamaah mengenai dalil tahlilan yang diungkapkan oleh salah satu ulama salaf, dan ulama salaf ini berupa dari ulama tabi'in.
Jadi ada sebuah riwayat yang dikutip atau diriwayatkan oleh banyak ulama, mulai dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dalam kitab Ibnu Battah dalam kitab Umdatul Qari, dan seterusnya. Itu dijelaskan seperti ini. An Sufyan Ats-Tsauri, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, qala Tawus, berkata Al-Imam Tawus. Jadi Imam Tawus ini berkata, Imam Tawus ini salah satu ulama salaf dan dari kalangan tabi'in. Innal mauta, perkataan Imam Tawus, innal mauta, sungguhnya orang yang mati, yuftanuna, mereka difitnah, fi kuburihim, di dalam kuburan mereka, sab'an, selama 7 hari. Fakanu, maka mereka, maksudnya adalah ahli mayit atau keluarga mayit, atau yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Yastahibbuna, mereka senang, mereka suka, ayyut ama anhum tilkal ayam, untuk memberi makan dari mereka pada hari itu. Maksud dari ucapan Imam Tawus ini adalah bahwa ketika ada orang mati, maka di dalam kubur dia itu mendapatkan fitnah selama 7 hari. Oleh karenanya keluarga mayit yang ditinggalkan memberi sedekah berupa makanan, dan pahalanya itu dihadiahkan kepada si mayit. Siapa yang dimaksud mereka atau keluarga mayit di sini? Di sini ada yang dimaksud adalah orang-orang di masa Imam Tawus barangkali, atau bahkan yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian perkataan Imam Tawus ini menjadi dalil dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi dalil tahlilan. Tahlilan itu sebanyak 7 hari. Apa tujuannya? Tujuannya adalah mengirim pahala kepada si mayit, mengirim pahala tahlilan, mengirim pahala bacaan Yasin, dan zikir-zikir yang lain, juga memberi pahala dari sedekah yang diberikan kepada orang-orang. Nah itu, jadi tahlilan itu ada dalilnya, bukan gak ada dalilnya. Dalilnya adalah ucapan ulama salaf atau qaul, perkataan ulama salaf dari ulama tabi'in yang bernama Imam Tawus. Lalu sekarang kita telusuri siapa Imam Tawus ini. Apakah memang beliau ulama atau bukan, atau memang beliau ini sahabat tabi'in atau bukan. Nah kita lihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Az-Zahabi, murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa Imam Tawus itu murid dari banyak sahabat ya. Sami'a min Zaid bin Sabit. Imam Tawus itu mendengar dari sahabat Zaid bin Sabit, dari Sayyidah Aisyah dan Abi Hurairah dan Zaid bin Arqam dan Sayyidina Ibnu Abbas. Walazama Ibnu Abbas muddatan, dan kemudian Imam Tawus ini mulazamah atau bersama, atau sering, atau selalu nyantri, selalu belajar kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Wa huwa ma'dudun fi kubara ashabihi. Bahkan Imam Tawus ini terhitung pembesar santri atau pembesar dari muridnya muridnya Sayyidina Ibnu Abbas. Kemudian dijelaskan juga wa hadithuhu fi dawawinil Islam wa hujjatun bittifakin, dan hadisnya ada di Dawawinil Islam wa hujjatun bittifakin, dan hadis dari Imam Tawus ini adalah sebagai hujjah, bisa dijadikan dalil dengan kesepakatan para ulama. Artinya apa? Artinya bahwa Imam Tawus ini disepakati beliau ini thiqah, dan hadisnya atau riwayatnya itu diterima. Itu Imam Tawus. Bahkan diriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Ibnu Abbas qala, bahwa Sayyidina Ibnu Abbas itu pernah berkata, inni la'adhunnu Tawusan min ahlil jannah. Sesungguhnya aku sungguh mengira bahwa Tawus termasuk ahli surga. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa Imam Tawus ini termasuk ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau berguru kepada banyak para sahabat, dan para ulama sepakat bahwa Imam Tawus ini termasuk diterima riwayatnya. Beliau termasuk orang thiqah dan adil.
Kemudian pertanyaannya sekarang, apakah perkataan tabi'in seperti perkataan Imam Tawus ini bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan hujjah? Jawabannya sangat bisa. Kenapa bisa dijadikan hujjah? Alasannya karena dua hal, sebagaimana terdapat dalam kitab Ad-Dibaj ala Muslim karya Al-Imam As-Suyuti. Yang pertama, bahwa riwayat atau perkataan yang diucapkan oleh Imam Tawus itu sanadnya sahih. Jadi riwayatnya sahih sampai kepada para ulama. Yang kedua, perkataan tabi'in dalam sesuatu yang gaib itu dihukumi marfu. Apa yang dimaksud dengan marfu? Maksudnya adalah bahwa perkataan tabi'in di dalam masalah gaib itu diposisikan sebagai perkataan Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok bisa demikian? Karena ketika tabi'in berkata tentang sesuatu yang gaib, pasti bukan dari ijtihadnya dia sendiri, tetapi dari gurunya. Gurunya tabi'in siapa? Yaitu sahabat. Dan sahabat mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika ada tabi'in berkata sesuatu yang gaib, misalnya berkata tentang sesuatu yang ada di alam barzakh, atau berkata sesuatu di alam akhirat dan seterusnya, maka perkataannya itu dihukumi marfu. Artinya seakan-akan para tabi'in ini menyampaikan ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Tawus bahwa orang yang mati itu mendapatkan fitnah selama 7 hari, ini diterima, dan ini adalah ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Tawus mendapatkan dari gurunya yaitu sahabat, sahabat mendapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masalah fitnah di alam kubur ini adalah sesuatu yang gaib, dan Imam Tawus yang termasuk Imam Tabi'in ini tidak mungkin mengada-ngada, tidak mungkin dari ijtihadnya sendiri. Pasti beliau ini karena mendengar dari gurunya yaitu sahabat, dan sahabat mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan ikut Rasulullah atau ikut tabi'in. Kalau ada orang mengatakan seperti ini, berarti orang ini seakan-akan menuduh tabi'in menentang ajaran Nabi, atau menuduh tabi'in sebagai sesat, sebagai ahli bid'ah, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.